Halo semuanya dan kembali lagi di segmen Nostalgia. Nah, dikarenakan pembahasan-pembahasan sebelumnya gue selalu membahas soal animasi-animasi yang pernah tayang di saluran Space Tune, maka dari itu gue pun mencoba untuk membahas kartun lawas lain yang pernah tayang di saluran TV yang berbeda. Nah, untuk video kali ini gue akan membahas salah satu animasi yang cukup sering gue tonton walaupun gue sendiri sebenarnya sangat tidak menyukainya. Hah? Bagaimana bisa bang? Lu gak suka sama tuh kartun tapi masih tetap menontonnya? Yes, kalian gak salah dengar. Hal ini sebenarnya cukup wajar dan gue bisa menjelaskan nanti di pertengahan video. Nah, kartun yang akan gue bahas kali ini adalah The Owl. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, jadi The Owl sendiri merupakan sebuah animasi pendek dengan format CGI atau animasi komputer yang merupakan hasil kerjasama antara dua studio, yaitu Studio Hari yang merupakan studio asal Prancis dan TV Loonland AG yang merupakan perusahaan asal Jerman. Sedikit background singkat, jadi Studio Hari sendiri merupakan studio animasi yang telah berdiri sejak tahun 2006 dan mereka telah membuat beberapa animasi yang cukup legend dan telah menemani masa kecil kita. Mulai dari The Owl, The Lion, dan tentunya animasi mereka yang paling populer saat ini yaitu Grizzy and Lemmings. Nah, untuk animasi yang sedang akan kita bahas kali ini, sepertinya The Owl merupakan proyek animasi pertama mereka, mengingat animasi ini rilis pada waktu di mana studio ini baru berdiri. Dikarenakan hal itulah, animasi ini pun akhirnya terlihat seperti sebuah animasi uji coba dari kemampuan mereka dalam membuat suatu animasi. Animasi ini hanya memiliki durasi sekitar 1 menit per episodenya dan memiliki total episode sebanyak 52. The Owl sendiri bakal menceritakan seekor burung hantu yang bernama The Owl yang tinggal di sebuah dahan pohon yang sangat-sangat tinggi. Ia memiliki bentuk seperti sebuah mainan dengan tubuhnya yang berwarna pink dan kakinya yang berwarna biru, serta tubuhnya ini tidak menyatu dengan kakinya, atau dengan kata lain, tubuhnya ini sedikit mengambang. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat mudah emosi dan temperamental, serta ia juga terbilang merupakan individu yang antisosial atau soliter. Untuk plotnya sendiri, animasi ini bakal menyajikan kita sebuah cerita yang sangat singkat dan juga lucu mengenai interaksi Owl dengan berbagai makhluk atau hewan yang mendekatinya, yang mana pada akhir cerita, Owl pasti akan bernasib sial dengan dirinya yang termutilasi atau hancur berkeping-keping dengan berbagai cara yang sangat brutal, kreatif, dan terkadang cukup lucu. Ya, tipikal animasi slapstick lah ya, yang selalu mengandalkan berbagai bentuk kekerasan sebagai nilai jual utamanya. Nah, hewan-hewan yang berpapasan dengannya ini terbilang sangatlah beragam, mulai dari serangga, kodok, kelelawar, hingga bahkan burung-burung lain yang memiliki bentuk yang sangat bervariatif. Nah, tapi dari semua itu, ada satu hewan yang sudah sangat terikat dengan karakter yang satu ini dan telah menjadi bagian dari ikon karakternya, yaitu ulat hijau. Setiap kali hewan ini muncul, Owl pasti akan langsung birahi dan berusaha keras untuk mengejarnya agar ia bisa memakan ulat tersebut. Tapi sayangnya, ia tidak akan pernah bisa melakukan hal itu karena pada akhirnya Owl pasti akan bernasib sial. Bisa dibilang, itu merupakan gimmick utama dari animasi yang satu ini. Usaha Owl dalam bisa mendapatkan ulat tersebut sudah menjadi ikon tersendiri bagi animasi ini, hingga bahkan gimmick tersebut akan terus terbawa sampai di seri animasi berikutnya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, gue ingin memberikan pendapat gue soal animasi ini terlebih dahulu. Seperti yang sudah gue jelaskan di awal video, gue pribadi sebenarnya cukup benci terhadap animasi ini. Alasannya sendiri adalah mereka tidak pernah menunjukkan satu pun episode yang menampilkan Owl bisa menggapai tujuannya. Pada awalnya, gue cukup menyukai animasi ini dikarenakan komedi slapsticknya yang sangat lucu, tapi lama-kelamaan, ekspektasi gue terhadap animasi ini pun berubah, dan gue selalu berharap agar ada satu buah episode yang setidaknya bisa menampilkan karakter ini bisa menggapai tujuannya ataupun mendapatkan ending yang bahagia. Tapi sayangnya, semua episode dari animasi ini pasti berakhir dengan Owl yang mati dengan cara yang sangat konyol dan juga gokil. Nah, tapi dikarenakan hal itulah, gue akhirnya tidak bisa terlepas dari animasi ini. Setiap kali animasi ini muncul di depan mata gue pasti selalu terikat dan ingin menonton seluruh ceritanya. Harapan gue terhadap good ending dari animasi ini akhirnya membuat gue tidak bisa berpaling dan ingin terus menontonnya, walaupun dalam pikiran dan hati gue yang terdalam, gue sudah tahu persis bahwa animasi ini pasti akan berakhir dengan buruk dan gue akan sangat membencinya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian memiliki perasaan yang sama seperti gue? Atau kalian justru suka dengan animasi ini dikarenakan komedi slapsticknya yang menurut kalian sangat lucu? Tulis pendapat kalian. Gue pribadi nggak tahu persis animasi ini pernah tayang di mana saja selain di Indonesia dan juga negara asalnya, tapi gue sangat yakin kalau animasi ini pasti tayang di banyak negara. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah karena animasi ini terbilang sangat singkat, serta ini merupakan animasi pertama dari studio yang baru saja berdiri, maka dari itu gue berani berasumsi kalau harga lisensi dari animasi ini pasti sangat murah dan bisa dibeli oleh banyak negara. Selain itu, animasi ini bisa dibilang merupakan brain rot zaman dahulu yang mudah disukai oleh
oleh anak-anak, yang mana tentu hal ini membuat The Owl menjadi animasi yang cukup populer dan juga sukses. Dikarenakan kesuksesan inilah, pastinya studio animasi yang membuatnya akan mencoba untuk mengembangkan animasi ini menjadi lebih besar lagi. Nah, tapi mengingat animasi ini merupakan animasi kecil dengan konsep yang sangat simpel, pastinya seri kelanjutan dari animasi tersebut akan memiliki premis yang cukup absurd dan aneh dengan dipenuhi oleh karakter-karakter baru, serta terkadang bakal memiliki nuansa yang sangat berbeda dengan animasi pendahulunya. Nah, hal itu jelas dialami oleh animasi The Owl dengan seri berikutnya yang berjudul The Owl and Company. Berbeda dengan animasi pendahulunya yang merupakan animasi dengan durasi yang sangat singkat, seri yang satu ini setidaknya memiliki durasi yang lebih panjang, yaitu sekitar 7 menitan per episodenya. Selain memiliki durasi yang jauh lebih panjang, jumlah karakter dari animasi ini pun juga terbilang lebih banyak, dan Owl bukanlah satu-satunya karakter penting di animasi ini. Bahkan bisa dibilang, karakter Owl di animasi ini sudah seperti karakter sampingan yang numpang lewat, sedangkan plot utama dari animasi ini biasanya akan berkutat kepada 4 orang karakter, yaitu seekor katak, serangga dahan, kelelawar, dan yang paling kontras dari semuanya yaitu seekor domba. Keempat karakter ini memiliki pribadian yang berbeda-beda yang mampu membuat animasi ini bisa memiliki cerita yang cukup beragam dan juga absurd, mulai dari serangga dahan yang digambarkan sebagai sosok yang jenius dan dapat menciptakan berbagai mesin, lalu ada sang katak yang memiliki pribadian yang self-centris dan suka merasa yang paling superior, sang kelelawar yang jujur aja gue sendiri lupa dia berperan sebagai apa selain menjadi daya tarik untuk anak-anak yang suka dengan karakter perempuan dengan tema goth, dan tentunya sang domba yang seingat gue dia ini digambarkan sebagai sosok yang sangat bodoh. Selain mereka berempat, animasi ini juga sebenarnya menghadirkan berbagai karakter yang berbeda, walaupun kemunculan mereka ini terbilang tidak sesering keempat karakter barusan. Setiap cerita dari animasi ini bakal memiliki plot yang sangat bervariatif, mulai dari yang simple seperti memperebutkan gelang yang dapat membawa keberuntungan, hingga memiliki tema sains fiksi seperti kehadiran teknologi alien ataupun mereka melakukan perjalanan luar angkasa. Nah, dengan semua ini, lalu apa peran Owl dalam animasi ini? Well, perannya sendiri bisa dibilang sangatlah simpel, di mana ia melakukan rutinitas biasanya, yaitu memburu ulat hijau. Ia hanya berfokus dalam mengejar ulat tersebut dan berusaha untuk tidak terlibat dalam segala kegilaan yang dilakukan oleh keempat karakter barusan, walaupun pada akhirnya ia pasti bakal bersinggungan dengan mereka semua. Dikarenakan hal inilah, gue pun merasa kalau karakter The Owl di animasi ini sudah seperti karakter sampingan yang selalu muncul hanya sebagai syarat untuk bisa mengingatkan para penonton bahwa ini merupakan animasi The Owl, namun versi yang lebih panjang dan juga lebih aneh. Nah, kalau ditanya gimana pendapat gue soal animasi ini, well, sama seperti sebelumnya, gue juga sama-sama membencinya, walaupun dengan konteks yang sangat berbeda. Bila di seri pertama, gue membenci kartun ini namun masih bisa menontonnya, tapi untuk animasi yang satu ini, gue bener-bener gak bisa menikmatinya. Setiap kali kartun ini muncul di televisi, gue pasti selalu mengganti saluran untuk mencari hiburan lain, tapi kalau misalnya memang tidak ada selain kartun ini, maka gue lebih mending turu ketimbang menonton animasi yang gak jelas ini. Alasan kenapa gue sangat membenci ini animasi adalah karena tampilannya sangat jelek dan juga konsepnya yang sangat aneh. Kayak, ayolah, gue yakin kalian semua pasti bisa setuju bahwa desain karakter di animasi ini sangatlah tidak bagus. Mulai dari sang kodok yang terlihat sangat menyebalkan, serangga kayu yang sudah seperti seorang manusia yang dimasukkan ke dalam dahan kecil dan dipaksa untuk hidup, dan tentunya yang paling kacau dari semuanya adalah sang domba. Asli bro, ini karakter jelek banget sumpah. Udah gitu ini karakter juga terasa kayak asing banget gak sih untuk tema perhutanan dari animasi ini. Gak hanya jelek, ini karakter bahkan terkadang juga terlihat cukup creepy. Kalau andaikan mereka mencoba untuk membuat sebuah animasi horor dengan sang domba yang menjadi sosok antagonis ya, sumpah bro, gue yakin anak-anak di seluruh penjuru negeri pasti bakal mengalami fobia terhadap domba. Setiap kali mereka melihat hewan tersebut, pasti mereka bakal langsung teringat dengan sosok yang menyeramkan yang satu ini. Paling ya, satu-satunya karakter dengan desain yang paling mendingan adalah si kelelawar yang satu ini, dimana ia digambarkan layaknya seorang gadis emo atau gotik. Ya hampir mirip lah seperti karakter vampir yang ada di animasi Hotel Transylvania, cuman bedanya adalah ini karakter nggak memberikan personality yang menarik selain tampilannya yang mungkin disukai oleh beberapa anak. Coba acungin jempol siapa yang merasa birahi ketika melihat karakter ini pas... Nah, selain dari desain karakter yang buruk, konsep dari animasi ini pun juga membuat gue merasa sangat jengah. Ya lu bayangin aja bro, masa animasi tentang burung hantu tapi isinya adalah berbagai konflik dan juga keabsurdan yang dilakukan oleh karakter-karakter lain selain burung hantu tersebut. Udah gitu selama gue menonton ini kartun, gue gak pernah gitu melihat satupun episode yang menampilkan ini burung hantu memiliki cerita yang berbeda selain dirinya mencoba untuk mengejar ulat-ulat hijau itu. Dan yang lebih menyebalkan lagi adalah jumlah kesialan yang dialami oleh The Owl itu jauh lebih banyak di seri animasi ini.
ini. Bila di animasi pendahulunya ia hanya mendapatkan kesialan di akhir cerita, di animasi ini ia hampir selalu mendapatkan kesialan di setiap momen ketika ia mengejar ular tersebut. Bahkan jumlah kesialan ini bisa lebih dari 2 kali dalam satu episode. Ya gue tahu ini memang gimmick utama dari animasi ini, dan gue yakin banyak orang di luar sana pasti merasa terhibur dengan segala kesialan yang dialami oleh burung yang satu ini. Tapi buat gue yang dari dulu selalu mengharapkan ada satu buah cerita di mana ia bisa mendapatkan momen bahagia, ya jelas dong gue pasti bakal merasa frustasi dengan di animasi. Ini tuh ibarat kayak apa ya, lu lagi nonton Tom and Jerry atau Oggy and the Cockroaches, cuman bedanya adalah seluruh episodenya itu pasti bakal memiliki ending yang sama, di mana hanya satu pihak saja yang memenangkan perseteruannya. Kalau hasilnya begitu, pada awalnya kita mungkin bakal merasa terhibur, tapi lama-kelamaan kita pasti juga bakal merasa bosan dan juga jengah dengan konsepnya yang sangat repetitif. Tapi ya itu semua hanya pendapat gue pribadi saja. Kalau misalnya kalian memiliki pendapat yang berbeda soal animasi ini, entah kalian ternyata sangat suka terhadap ini kartun, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Oh iya, sama satu lagi, gue sebenarnya cukup terkejut sih ketika mengetahui fakta bahwa animasi ini ternyata memiliki 2 season dengan total 156 episode. Ya, sepertinya kartun ini memang sempat sukses dan sangat diminati ketika pertama kali muncul, tapi dikarenakan gimmick mereka tidak pernah berubah atau mengalami peningkatan, pada akhirnya animasi ini pun redup dan harus ditutup, serta studio Hari harus mencoba untuk mencari IP lain yang bisa mereka cuankan. Dan untungnya, mereka berhasil mendapatkan hal itu lewat kartun Grizzy and Lemmings. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!